Halo, selamat siang teman-teman. Eh, apa kabar? Baik-baik saja kan? Tentunya kita semuanya berharap agar kita selalu sehat dan bahagia dan selalu semangat di dalam menjalani kehidupan ini. Teman-teman, terkait dengan apa yang saya sampaikan di dalam thumbnail atau sampul video ini, puisi Allah dalam Al-Quran. Saya akan membacakan satu surat ya, surat pendek, juz amma di dalam Al-Quran sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala insanu malaha yauma idin tukadisu akbaroha bi anna rabbaka awhalaha yauma idin yasduruna su astata liyura akmalahum fama ya'mal mithqala darotin khairan yarah wama ya'mal mithqala darotin karo yarah. Shadaqallahul azim. Ayo, tahu kan surat apa itu? Ialah surat Al-Zalzalah. Coba dibuka di dalam juz amma surat Al-Zalzalah. Wah, ini merupakan satu surat yang luar biasa. Surat ini coba kita perhatikan terjemahannya sebagai berikut. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat di dalamnya. Wa khalal insanu malaha. Dan orang-orang pun bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Yaumaidin tukadisu akbaroha. Pada hari itu, bumi telah menyampaikan beritanya. Bi anna robbaka auhalaha. Karena sesungguhnya Tuhan telah memerintahkan kepadanya. Yaumaidi yasduruna su'astatali yura akmalahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok untuk diperlihatkan kepadanya semua perbuatannya. Fama ya'mal mishkhola zarotin khairan yarah. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Wa ma ya'mal mishkhola darotin syarra yarah. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, ia pun akan melihat balasannya. Nah, saudara-saudaraku, mari sekarang kita berdiskusi mengapa saya katakan bahwa surat Al-Zalzalah ini merupakan satu karya puisi yang begitu indah yang telah tercipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dari isinya, isi dari makna di dalam kalimat surat-surat Al-Zalzalah ini, setiap ayatnya itu pada dasarnya itu merupakan bentuk peringatan keras. Peringatan keras kepada kita semua, kepada umat manusia, bahwa kelak suatu saat bumi ini akan diguncangkan. Isi-isi perut bumi akan dikeluarkan sedemikian dahsyat. Dan ini tentu saja adalah sebuah yang dimaksud oleh Allah barangkali adalah hari kiamat. Hari akhir dari segala akhir ya di atas dunia ini. Dan pada saat itu seperti terlihat pada ayat-ayat ini,
bumi akan diguncangkan. Bumi akan mengeluarkan perut-perutnya, ya, dalam bentuk mungkin gunung berapi, ya, tsunami dan sebagainya. Dan manusia saat itu telah dibangunkan dari kuburnya dalam bentuk kelompok-kelompok. Maka yang terakhir, pada 2 ayat yang terakhir, Allah memberikan penegasan. Siapapun yang telah berbuat baik sebesar zarah, ya, sebesar zarah. Apa zarah itu? Kalau saya baca-baca, zarah itu adalah suatu benda yang paling kecil. Tidak disebutkan dalam bentuk hewan atau dalam bentuk debu atau dalam bentuk apa, tapi disebut sebagai suatu benda yang paling amat kecil. Tentu saja yang tahu ya Allah juga, ya. Barang siapa berbuat baik sebesar atau seberat zarah, maka dia akan menemukan balasannya. Sebaliknya, barang siapa yang berbuat jahat sebesar zarah, kecil apapun, dia juga akan mengetahui balasannya. Jadi ini adalah suatu surat peringatan pada kita semuanya untuk selalu berbuat baik sekecil apapun, ya. Sebab itu nanti akan menjadi balasan pada saat kita pasca kiamat nanti, ya. Nah, sekarang itu isinya. Lalu bagaimana dengan puisi yang saya maksud di sini? Puisi ini yang saya maksud adalah keindahan di dalam kalimat-kalimatnya. Coba pada ayat pertama. Pada ayat pertama, Allah berfirman, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Nah, jadi Allah memulainya dengan kata apabila. Ini suatu keindahan yang sangat-sangat indah menurut saya. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Betulnya, mengapa harus kata diguncangkan? Siapa yang mengguncangkan? Tentu saja dari segi agama kita meyakini bahwa yang mengguncangkan adalah Allah sendiri. Tetapi mengapa Allah tidak mengatakan apabila bumi aku guncangkan dengan guncangan yang dahsyat? Tetapi beliau mengatakan diguncangkan. Ini menurut pendapat saya adalah Allah mengakui proses. Bahwa walaupun Allah mengatakan pada surat yang lain bahwa kun fayakun, apabila aku katakan jadi, jadilah. Namun di sini, di dalam Al-Zalzalah ini, Allah katakan diguncangkan. Bukan aku guncangkan. Artinya adalah bahwa guncangan bumi itu melalui proses. Seperti halnya ada tsunami yang ada bagian bumi yang retak, ada proses magma, ya, magma yang ada di dalam perut-perut gunung berapi itu pasti ada sebab penyebab. Jadi ini ada sebab akibat dan Allah mengakui semua adalah melalui proses. Makanya beliau mengatakan diguncangkan, bukan aku guncangkan. Dan bumi mengeluarkan beban-beban berat yang ada di dalamnya, yang ada di perutnya. Ayat 2. Ya. Ini juga suatu keindahan. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, dan bumi mengeluarkan beban-beban berat yang ada di dalamnya, atau di dalam perutnya. Jadi Allah membuka surat Al-Zalzalah ini dengan suatu gambaran keadaan bumi yang begitu hebatnya, ya. Kondisi bumi yang betul-betul sangat mengerikan.
Seperti kata Al-Zalzalah sendiri. Al-Zalzalah artinya adalah keguncangan. Guncang. Gambaran bagaimana bumi sedang mengalami situasi yang sangat amat mengerikan. Dan digambarkan oleh Allah, manusia bertanya, apa yang sedang terjadi ini? Kemudian dijawab lagi oleh Allah. Allah katakan bahwa pada hari itu, bumi menyampaikan beritanya. Luar biasa ini. Kata-kata atau kalimat yang sangat-sangat indah bagi saya. Ya, saya menangkap adanya aura keindahan di dalam kalimat-kalimat ini. Pada waktu itu, bumi menyampaikan beritanya. Kemudian digambarkan bahwa ini adalah akhir dari semua kehidupan di dunia. Dan kemudian juga dikatakan bahwa ini adalah awal bagi kehidupan yang baru. Karena manusia-manusia yang sudah mati, orang-orang kita, leluhur kita yang sudah meninggal, dihidupkan kembali. Dimunculkan secara berkelompok-kelompok. Kemudian mereka dihisab. Ya, ada 2 ayat yang terakhir. Apabila kita melakukan satu kebaikan sebesar darah, sekecil pun ya, sekecil apapun, maka itu akan menerima balasannya. Sebaliknya, apabila kita menerapkan atau melakukan kejahatan sekecil apapun ya, sebesar darah, itu kita juga akan menerima balasannya. Inilah Allah menyampaikan peringatan yang keras, ya, semacam ancaman, namun disampaikan dengan bahasa yang sangat puitis. Itulah, mari kita coba untuk melihat situasi yang lain. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, sahabat Al-Qur'an, tentu kita tidak bisa membayangkan ya, bagaimana situasi yang terjadi itu, bagaimana keluhan jeritan anak yang terpisah dari ibunya, istri yang terpisah dari suaminya, dan semua seolah-olah menjadi urutannya sendiri-sendiri. Jadi semua itu adalah akhir dari semua kehidupan yang ada di dunia. Kemudian dihidupkan kembali mereka yang sudah mati, bahkan itu semua nanti akan mendapatkan prosesnya, proses oleh Allah SWT melalui para malaikat dan pembantunya yang lain, ada hisabnya dan sebagainya. Baiklah saudaraku, kiranya itu yang sementara kita kupas. Tolong nanti teman-teman yang tidak setuju apa yang saya kemukakan bisa diulas ya di kolom komentar. Mungkin ada pandangan lain, bahkan mungkin ada usulan-usulan yang mungkin bisa melengkapi dari belajar kita bersama di surat Al-Zalzalah ini. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Selalu sehat dan bahagia bersama keluarga, senantiasa menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jangan lupa untuk di-share kepada teman yang lain, keluarga yang lain, agar senantiasa mendapatkan amal kebaikan bagi diri kita masing-masing. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.